Halo, selamat sore. Ini video tentang kebangkitan MU dibawa oleh Gunnar Solskjaer. Video ini khusus gue bikin untuk fans MU, terutama Ibnu Jamil. Karena si kampret ini ngoceh terus di IG gue, minta dibikinin video tentang MU. Sekarang gue bikin lah, oke? Jadi habis nonton ini lu jangan bawel ya, Jamilo. Jadi gini, apakah Ole itu pelatih hebat? Tidak. At least belum terbukti. Bagaimana dia dalam 2 hari, 2 kali latihan bisa menyulap MU bermain seperti lawan Cardiff. Perbedaannya ya, ini gue kasih contoh aja ya. Lawan Cardiff, lawan siapa itu terakhir, 3 kali beruntun menang. Cardiff 75% ball possession, 2 match terakhir 65 ball possession. Cardiff kalau nggak salah sekitar 17 shots. Match kedua itu Bournemouth ya kalau nggak salah. Match kedua itu sekitar 11 shots. Match terakhir sekitar waktu menang 4-1 sekitar 16 shots. Oke. Sebagai pelatih, gue 5 tahun pelatih Timnas Futsal Indonesia, 2,5 tahun direktur teknis Timnas Futsal Indonesia. Jadi gue tahu atau gue mengalamin bagaimana menghandle sebuah tim. Oke. Yang sangat kelihatan, dan ini juga dikatakan oleh Wayne Rooney ke Solskjaer, ke Ole, gue panggil Ole aja lebih gampang, bahwa dia harus membuat suasana ruang ganti itu lebih nyaman. Karena mereka tidak nyaman dengan Mourinho. Sebenarnya hal seperti ini itu terjadi di Real Madrid, di mana dia ribut dengan Casillas, dengan Ronaldo, dengan Ramos. Terjadi di Chelsea, dia ribut dengan Eva, dengan Hazard. Sekarang di MU terjadi dengan Pogba. Sampai kapan dia hanya ingin mengandalkan sejarah? Orang-orang sudah enak dengarnya karena itu beda situasi, beda pemain, beda zaman dan lain-lainnya. Oke. Yang jelas sekarang taktik dia seperti dikatakan oleh beberapa komentator luar, bahwa taktiknya itu sudah usang. Sebenarnya gue udah bertahun-tahun mengatakan ini. Kalau lu ngikutin gue, lu akan tahu, oke, di Twitter bahwa gue suka ngebully MU bukan karena MU-nya, karena maunya. Orang yang kenal gue sangat tahu bahwa gue sangat respect terhadap yang namanya Sir Alex Ferguson dan juga MU. MU itu klub terkaya di dunia. Cuman di bawah Mo, mereka tidak bermain sesuai dengan image-nya, sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang gue kritik. Dan kembali sekarang, kayak gue selalu kirim pada saat mereka menang atau seri atau kalah, gue selalu kirim hashtag di Twitter, save Mo in. Karena gue tahu pada saat Mo dipecat, ini yang gue takutin sebagai fans Arsenal, bahwa mereka akan bangkit lagi. Karena gue selalu mengatakan bahwa kualitas yang dimiliki MU itu di atas Arsenal, di atas Spurs, mungkin selevel dengan Liverpool, atau di atas Liverpool dengan Chelsea, satu level di bawah City. Kenapa? Karena mereka punya lapis 2 yang bagus, yang setiap saat bisa bermain. Oke, kalian selalu protes ya Jones sama Smalling nggak bagus, tapi masih ada De Gea. De Gea menyelamatkan banyak poin musim lalu sama MU, oke? Dan kalau lu kebobolan nggak ada clean sheet, what the hell, apa gunanya clean sheet? Lu boleh kebobolan 2 gol, tapi kalau bisa cetak 5 gol, you still win, you still entertain the crowd. Tujuannya kan adalah itu, bermain sesuai dengan kapasitas tim besar, tim dunia seperti Madrid, Barca, Juve, Munchen, City, Liverpool, PSG. Ngerti nggak? Dan pelan-pelan mereka menuju ke sana. Memang orang bilang, oh belum terbukti lawan tim besar. Gue setuju, dan dalam sebuah proses ini pasti mengalami ups and down. Tapi the start is good. Kita lihat Unai Emery, 22 match unbeaten, tiba-tiba kalah 3 kali dalam 5 match terakhir kalau nggak salah.
termasuk lawan Spurs di Piala Kardus. Jadi ini sebuah proses yang pasti dialamin oleh semua pelatih yang menerapkan atau merubah sebuah filosofi, sebuah gaya bermain. Untuk gue sih wajar, tapi untuk yang jauh lebih penting lagi adalah cara bermain Solskjaer di bawah dengan tim yang sama. Nggak ada pemain baru, praktis sama. Yang pertama dia lakukan adalah merubah suasana ruang ganti, bahwa dia tidak terlalu bossy, dia lebih low profile, dia mungkin lebih sering bercanda. Dan kelihatan sekali pada saat pemain-pemain masuk lapangan, mereka itu lebih fresh, auranya ingin bertarung, ingin membuktikan. Kedua, Solskjaer benar-benar memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki. Karena dia tahu dia memiliki defense yang buruk atau nggak bagus, maka dari itu dia bermain, dia tidak mengandalkan lini belakang, tapi dia mengandalkan ball possession menyerang. Dia punya seorang Pogba. Dalam 3 match terakhir, Pogba cetak 4 gol dan 3 assist. Coba lihat, sebelum 3 match dibawa oleh Pogba cadangan. Salah satu kelemahan darimu adalah dia udah nggak bisa ngelihat pemain hebat lagi. Sama kayak Wenger. Dia beli Bailey, dia beli Pogba, Lukaku, 150 juta dicadangin. Itu udah hampir menghabiskan duit sekitar dalam 2,5 tahun sekitar 500 juta loh. Terus Fred, pemain kayak Fred 40 juta, come on. Dia cuma bisa lari-lari doang dan ujungnya dicadangkan. Jadi pembelian Luke Shaw yang bermain bagus dicadangkan. Sekarang bermain lagi. Kita lihat strategi apa yang membuat mereka bisa melakukan ball possession 75-65%. Dan kenapa gue pribadi yakin pada saat mereka ketemu Liverpool di kandang sendiri, atau Spurs atau Arsenal dan lain-lain, mereka nggak kewalahan, sama sekali tidak. Gue yakin itu. Kenapa? Ini gue jelaskan. Cara bermainnya Solskjaer is very simple, sebenarnya yang dilakukan oleh tim-tim dunia yang lainnya. Bermain dengan 2 center back, 2 fullback, wingback, DM, dan attacking midfield, yaitu Herrera dan Pogba. Depan 3 pemain yang very skillful yang bisa masuk ke dalam dan praktis. Ini jelek banget gambarnya ya. Too many lights. Nah, begini. Praktis, wing ini khusus buat wait. Wing ini murni khusus buat wingback, oke? Kiri kanan. Jadi dia bisa membantu menyerang, membantu ke belakang. Salah satu perbedaan yang signifikan adalah ball possession di lini tengah. Ini gue bisa tunjukin sedikit. Jadi pada saat bola, contoh di sini, mereka ini turun ke bawah meminta bola sehingga gampang banget hanya meninggalkan 1 orang di wingback untuk long ball. Jadi yang pegang bola di sini bisa passing ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 long ball, sini long ball. Oke? Bisa kemana-mana. Kenapa? Karena jarak antar pemain itu dekat. Lu perhatiin deh, pada saat bola ada di tengah, jarak antar pemain dekat. Kalau center back yang pegang bola, selalu ada Matic. Matic selalu turun, Pogba turun, Herrera turun untuk mengambil bola. Pada saat mereka melakukan melewati pemain, itu murni dengan passing. Selalu ada 5-6 pemain di antara bola dalam radius 10-15 meter. Di mana mereka bisa melakukan kombinasi 3 orang untuk maju ke depan. Jadi nggak butuh lagi dribbling, lewatin bola dan lain-lain. Dribbling dan skill individu dimanfaatkan kapan? Di depan. Pada saat Rashford, Martial, Lingard memegang bola, disitulah mereka melakukan. Kenapa mereka bermain rapat? It's very simple. Pada saat mereka bermain rapat, mereka melakukan salah passing, di cut sama lawan, jarak antara lawan yang pegang bola dan pemain MU itu nggak jauh. Jadi yang pada saat itu terjadi, mereka salah passing, bola dipegang lawan, mereka melakukan pressure ke depan, defense ke depan.
Jadi tidak memberikan lawan untuk memegang bola. Seandainya mereka di high press, dan itu akan terjadi pada saat mereka bertemu dengan Spurs, dengan Liverpool lagi, City dan lain-lainnya, mereka tetap bisa memainkan bola dan sekali-sekali bermain dengan bola panjang. Kalau dari sayap kiri ke kanan, kalau seandainya di tengah terlalu penuh, oke. Tapi kalau seandainya tidak, masih ada 5-6 pemain yang bisa melakukan one touch passing atau two touch, membuat kombinasi 3 orang, sehingga pada saat mereka mendapatkan ruang melewati kombinasi 3 orang itu, mereka bisa melakukan true pass ke depan. Nah, kita tahu semua betapa cepatnya Lingard, Rashford terutama, betapa skillfulnya mereka, atau Martial bahkan. Jadi permainan ini sebenarnya nggak jauh beda dimainkan oleh klub-klub besar lain, dan itu kan dilakukan oleh Ole juga. Dia hanya bilang, yaudah bermain seperti biasa, pergantian posisi, hanya jarak antar pemain tidak terlalu jauh. Jarak antar pada saat membangun serangan, pada saat menyerang, pada saat di counter. Di belakang praktis hanya meninggalkan 2 center back dengan 1 DM, which is Matic. Matic punya peran penting di sini untuk mendukung Pogba dan Herrera. Berkali-kali kalau lu lihat, kalau lu dengar podcast minggu lalu, kalau nggak salah gue bahas sama Tio soal awal 2017, di mana MU 7 match pertama bermain luar biasa dengan Pogba, sampai Pogba cedera, habis itu drop sampai dia dipecat, nggak berubah-berubah lagi. Jadi tim ini memang dengan segala kualitasnya, belum gue bahas Lukaku dan Alexis, yang Alexis masih cedera, Lukaku dicadangkan, dan ada beberapa pemain yang belum bermain. Intinya adalah sepak bola modern itu sudah diterapkan di MU, di kubu MU sekarang. Mereka memiliki kapasitas pemain yang luar biasa, sehingga untuk Solskjaer itu lebih gampang untuk memberikan instruksi. Dan instruksi tidak perlu susah-susah, mereka tahu kok. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh salah passing. Mereka tahu semuanya. Mereka tahu bahwa kapan mereka melakukan skill individu, dribbling, running, kapan mereka harus melakukan passing. Dan visi ini kita nggak perlu pelajarin, hanya kita beri mereka kebebasan bermain sesuai dengan strategi di dalam koridor. Yaitu di dalam koridor, jarak antar pemain dijaga, dan berani melakukan true pass. Karena dia tahu bahwa pemainnya sangat bisa melakukan passing jangka pendek dan true pass, dan punya visi untuk bermain, maka itu untuk Ole Gunnar Solskjaer mah bukan hal yang susah menerapkan. Sekarang pertanyaan semua fans MU atau gue yang non MU nggak, di bawahmu itu latihannya apa aja so far? Kalau lu lihat lawan Liverpool, ball possession Liverpool 75%, Liverpool melakukan shots 36 shots loh. Lawan Arsenal, shots Liverpool cuman 13, Arsenal 6. Ball possession Arsenal total 52%. Lawan Liverpool, MU melakukan 64 long ball dari belakang, bukan crossing, long ball hanya 20 sampai. Jadi setiap 1,5 menit 1 long ball. Main kayak apa itu? Sadar nggak kalian bahwa MU dengan mendatangkan Bailey, mendatangkan Matic, memainkan Fellaini, itu pemainnya semua di atas 1,88 meter. Untuk apa? Ya untuk itu. Long ball, bola-bola atas. Sekarang kalau lu pelatih dengan gaji 15 juta, lu hanya mengandalkan long ball, mending ambil dari Liga 2 aja. Gampang kan? Otak nggak perlu dipakai, beli pemain tinggi, main long ball aja. Berhasil apa nggak lawan Liverpool? Gagal total. Oke? Jadi itu sedikit khususnya untuk Ibnu Jamil, video tentang MU. Semoga MU tetap berjaya kembali dengan sesuai dengan image-nya sebagai tim terkaya, tapi tetap di bawah Arsenal. Thank you.